Oke, teman-teman. Materi hari ini tidak banyak. Materinya tentang models. Apa itu models? Models. Models is auxiliary verb, often simply called a modal verb. Wah, bisa baca berarti. Tapi apa itu models? Yang bingung silahkan lihat modulnya. Jadi dibiasakan setelah sebelum masuk, modulnya udah di-download, udah dibaca dulu, jadi tahu materinya. Membantu kata kerja, very good. Contohnya kayak gini nih. I eat a lot. Saya makan banyak. Contohnya ya. I can eat a lot. Saya mampu makan banyak. Can-nya itu modal. Mampu kata kerja. Makan itu kata kerja. Mampu makan adalah kata yang membantu kata kerjanya, menerangkan kata kerjanya seperti itu. I can eat a lot. Contohnya seperti itu. Lalu contohnya I go to campus. Saya pergi ke kampus. Ditambahkan modal. Contohnya I should go to campus. Saya harus pergi ke kampus. Si harusnya itu yang menjadi modal. Oke? Mudah ya? Oke, berarti cukup materi hari ini. Iya, karena ini hanya menjelaskan aja modals itu contohnya kapan gitu kan. Nih, apakah terbaca? Yang di belakang sudah pasti terbaca sekali ya. Sangat jelas. Oke. Kita akan membahas 9 contoh modals. Ada can. Pengucapannya harus benar ya, can. Lalu, oke. Kalau misalnya teman-teman kiblatnya ke American accent, can itu saat awalannya subjek, can itu menjadi weak form bentuknya. Jadi I can, nggak hanya jadi can. I can do it kayak gitu. Sama dalam bentuk pertanyaan pun jadi can you, jadinya bentuknya gitu. Lalu yang ini juga banyak salah pengucapan could, nggak cold ya. Cold itu dingin, tapi could itu mirip artinya dengan mampu. Might. Kalau might ini GH-nya hilang ya. Might, will, would, shall, should, sama must. Kira-kira yang tidak mengerti penggunaannya yang mana? Can serius nggak Pak? Nggak tahu pakainya? Yang nggak ngerti penggunaannya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Nih, kalau will itu teman-teman masih ingat ya? Penggunaannya saat future tense. I will go to school. Go-nya verb, tapi will-nya menjadi fungsinya sebagai modals untuk membantu kata kerjanya. Saya akan. Makanya fungsi pertamanya adalah creating future tense. Oke? Lalu ada juga ability and willingness, artinya apa? Kemampuan. Request and offers, permintaan dan penawaran. Nice. Conditional sentence, kalimat kondisi, bukan gitu dong. Pengandaian. Teman-teman pernah dengar nggak? If I have a lot of money, I will go around the world. Nah, itu maksudnya tuh pengandaian tuh kayak gitu. Jika saya punya banyak uang, saya akan pergi keliling dunia. Contohnya ya. Likelihood and certainty. Kepastian. Comment? Perintah. Oke. Jelas ya? Silahkan. Nah, sekarang apa yang membedakan will sama shall? Coba dibandingkan sama yang sebelumnya. Will itu apa, penggunaannya shall itu apa? Creating future tense, sama ya?
Berarti kalau misalnya mau bikin future tense, boleh dipakai yang will, boleh dipakai yang shall. Oke? Lalu offer, suggestion, and advice. Ada nggak tadi yang di will? Kalau misalnya ngomongin offers, ada, boleh. Kalau ngomongin suggestion, ada nggak? Nggak ada, berarti pakainya yang shall. Gitu ya. Nanti semuanya pun berlaku seperti itu. Teman-teman bisa download PPT-nya ya. Dan lebih banyaknya orang-orang yang kiblatnya British kalau misalnya pakai shall. Ya. Nah, tadi ada will, sekarang would. Apa yang sama, apa yang beda? Possibility ya. Kalau misalnya tadi kan will itu hanya future aja ya. Likelihood and certainty sama polite request. Nah, request tadi juga di will ada. Tapi di sini pun ada. Tapi di sini pakai kata polite. Apa itu polite? Sopan. Misalnya contoh, saya nanya nih ke salah satu dari kalian, will you come to my house? Boleh nggak? Boleh. Benar. Tapi saat saya bilang, would you please come to my house? Boleh nggak? Boleh. Yang mana yang lebih bagus? Yang would you. Tapi kapan penggunaannya? Formal atau saat berkata kepada orang yang levelnya di atas kita. Ya. Jadi kalau misalnya cuman di Sunda bahasa itu berbeda-beda, bahasa Inggris pun seperti itu sebenarnya. Kalau misalnya dipakai dengan benar. Ya. Jadi kalau misalnya pakainya will, boleh ke teman dekat. Boleh ke orang yang udah kenal lama. Tapi kalau misalnya baru ketemu atau orangnya kita tahu levelnya di atas kita, pakainya yang sopan pakai would. Oke? Conditional sentence pun berbeda tipe. Kalau misalnya yang will itu sesuatu yang sudah pasti. Maksudnya pasti itu mungkin ya. Tadi saya bilang, if I have a lot of money, I will go around the world. Mungkin nggak saya punya uang banyak? Mungkin. Tapi saat saya bilang, if I were Iron Man, I would go around the world. Jadi Iron Man mungkin nggak? Karena fiksi kan. If I were Iron Man, I would go around the world. Pakainya would. Ya. Nanti kita akan bahas conditional sentence di materi-materi selanjutnya, nggak hari ini, tenang ya. Nah, ada would, ada should. Apa yang membedakan? Kalau should itu bersifat obligation. Apa obligation? Kewajiban. I should go to school. Harus kan ke sekolahnya tuh harus karena memang kewajibannya untuk sekolah gitu kan. Kampus, sorry. Asking the reason, advice and recommendation. Nah, advice and recommendation. You should go early. Kamu harus pergi lebih awal. Nah, kalau misalnya advice and recommendation sifatnya wajib atau enggak? Kalau advice. Saran. Kalau saran wajib enggak? Tidak wajib. Berbeda dengan must. Mana ya must teh? Masuk deh. Nah, berbeda dengan must. Ada kata necessity di situ. Keharusan. I must go to school. I should go to school. Yang mana yang tingkat kewajibannya lebih tinggi? Must. Oke, kalau misalnya must itu enggak tuh akan salah. Tapi kalau should enggak pun enggak apa-apa. Sama juga dengan yang lainnya ya. Ada kata might. Might ini miripnya dengan may. May pun ini formal ya. May I have your number? Can I have your number? Dua-duanya benar. Tapi kalau misalnya can I itu lebih kalau orangnya dekat. Kalau may itu boleh atau enggak, kita seperti minta izin gitu. Tuh makanya ada tulisan di situ kan asking or granting permission. Contohnya teman-teman mau keluar nih, mau ke toilet. Tapi takut sama saya gitu ya misalnya. Takut sama saya, diizinkan atau enggak gitu kan? Sir, may I go to toilet? And I said no. Udah duduk lagi. Tapi kalau misalnya kalian ngerasanya dekat sama saya, boleh bilangnya can I go to toilet? Tapi tetap saya jawab no. Duduk lagi. Contohnya ya seperti itu ya. Jadi penggunaan may itu lebih kitanya merasa merendah kepada orang yang kita rasa lebih tinggi. Tapi kalau misalnya can, boleh yang dekat gitu.
Might itu berbicara tentang kemungkinan salah satunya. Tuh, makanya di situ ada possibility ya. I might go to school tomorrow. Saya mungkin akan ke sekolah besok. Mungkin iya, mungkin tidak gitu. Kalau misalnya might itu 50-50 ya possibility-nya. Sudah sepertinya. Oke, sebentar. Oke. Sebentar. Sok sambil dikerjakan, teman-teman. Sudah lihat grupnya ya? Sudah lihat grupnya? Sudah lihat di grup? Teman-teman nomor berapa? Buat UAS? Udah tahu ya? Coba saya pengen lihat grup 1 mana? Grup 1. Ini bukan urutan ya, bukan urutan siapa yang grup 1 berarti presentasi. Enggak, kan kita nggak presentasi. Siapa grup 1? Masa harus dibacain nama saya? Iya, kelompok 1. Kelompok 1 ada ya? Sudah penentuan ini, penentuan topik? Udah? Judulnya belum. Grup 2, kelompok 2 ada? Udah topik? Penentuannya? Judulnya udah? Belum. Kelompok 3? Sudah ya? Sudah judulnya? Topiknya udah ada. Kelompok 4? Kelompok 4 terpisah, nanti gabung ya. Nanti saya ngomongin judulnya. Udah ada topiknya tapi ya? Udah ada ya? Kelompok 5? Udah ada topiknya? Belum. Kelompok 6? Kelompok 6 ada? Seorang? Oh, ada. Udah ya penentuan topiknya ya? Belum. 7? 7 ada? Udah topiknya? Udah. 8? 8? 8 nggak ada? 9? Sampai 8 ya? Oke. Oke, teman-teman dengerin dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Kumpul sama grupnya. Yang belum penentuan topik, langsung ditentukan topiknya sekarang. Yang belum punya judul, bikin judulnya sekarang. Nggak masalah saat nanti judulnya berubah, tapi saya harus udah lihat dulu judulnya hari ini. Oke, 5 menit saya cuma kasih waktu itu ya.
Oke, sudah 5 menit. Saya mau cek dulu grup 1 mana? Grup 1 judulnya apa? Kalau yang sebelumnya kan Pak, dia kan 3 orang ya, friend-friendnya ganti jadi quality of energy. Kita Jadi apa? Membahas affordable and clean energy. Clean energy. Pemanfaatan transformasi dari misalkan materi pemanfaatan dari listrik. Pemanfaatan apa awalnya? Energi yang awalnya mana ya? Yang ditekankan peralihannya berarti Ya, peralihannya. Bisa nggak dibikin spesifik di mana? The transformation of the use of blah 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 energy to renewable energy in mana gitu. Jadi spesifik. Kenapa? Kalau misalkan di era sekarang atau ngambil keseluruhan atau itu kan waktu, tapi ini ngomongin daerah. Oh, daerah. Misalnya Indonesia. Nah, jadi determiningnya tuh enak gitu. Kekurangannya apa, hambatannya apa. Tapi kalau misalnya di secara global di dunia kan tantangannya beda-beda mereka dan program pemerintahnya beda-beda. Oke? Kayak gitu ya. Masih rendahnya mutu pendidikan, quality education nomor 4 ya? Yes. Masih rendahnya. Maksudnya kayak Iya, berarti ini yang ditulisnya nanti akan tentang faktor-faktor mungkin ya, faktor-faktor yang membuat ini tuh. di sini ada kalau bentuk perkembangan dari pendidikan dan segala macam. Ini kurangnya kan sekarang di dalam pendidikan kan di kota-kota besar kayak Jakarta gitu-gitu kan teknologinya udah canggih, terus pendidikannya juga udah. Education gap berarti ya. Education gap itu kan di dalamnya ada facility, ada teachers quality yang itu gitu kan. Iya. Ya boleh. Berarti ini fokusnya di faktor-faktor ya. Ya boleh kayak gitu. Nice. Bahasa Inggris tapi ya. Grup berapa ini? 6. Kelompok 2 mana? Apa judulnya? Apa? Tahu ya. Mereka kan udah nggak YouTuber lagi, udah nggak Skinny Indonesian lagi. Oke, terus berhasil. Sekarang masih berjalan. Yang dijualnya masih Skinny Indonesian 24 aja. Atas nama apa mereka sekarang berjalannya? Apakah atas nama NGO?
Yang ditekankannya proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau kolaborasinya? Meningkatkan kualitasnya. Boleh dibikin lebih spesifik nggak? Misalnya kualitasnya tuh di apanya gitu? Apakah kualitasnya tuh di fasilitas, ketersediaan fasilitas, atau ketersediaan atau kualitas gurunya yang ditingkatkan? Dan ini kalau misalnya berbicara Indonesia kan global, tapi ternyata hanya yang dibangun hanya di Wamena kan? Kalau misalnya Indonesia terlalu melebar, kecuali kalau misalnya Skinny Indonesian 24 itu memang punya program untuk seluruh Indonesia gitu. Skalanya bisa disebut skala nasional itu harus melingkupi berapa provinsi. Kalau misalnya mau, kalau misalnya hanya satu, jangan dibikin Indonesia. Oke? Kelompok 3 mana? Apa judulnya? On economic growth in Indonesia nanti tidak pendapatan nasional, transformasi digital, perkembangan G20 bagi Indonesia, terus membahas tentang SDG sama dampaknya sama solusinya. Oh, kalian mau SWOT analisis berarti? Nggak apa-apa. Ini mah udah SWOT analisis bisa tuh ini mah. Nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman berani. Ya ini juga ya bagus, maksudnya ini kan metodenya udah jelas gitu ya, akan SWOT analisis gitu. Nanti ini kan sifatnya esai dan bukan artikel ilmiah gitu. Jadi nggak perlu yang harus referensinya apa gitu yang ilmiah, nggak apa-apa. Tapi metodenya metode SWOT analisis. Ini kan ngomongin G20 kan, G20 kemarin udah. Nah, apa efeknya? Efeknya kan efek baiknya punya kekuatan untuk apa, meningkatkan kemampuan apa, nanti kelemahannya di mana gitu kan. Ada strength opportunity, kesempatan di depannya bakal kayak gimana kan? Kesempatan di depannya akan pendapatan nasional bisa bertambah. Threat-nya ada resesi gitu kan? Apa-apa. Oke, udah bagus. Kelompok 4 mana? Apa judulnya? 2, 3, 4. Kalian berenam atau bertujuh? 7. Topik yang mana? Live online. Ngomonginnya animal ya? Hutan. Oh ya, sorry, forest. Oh, jadi yang ditekankannya forestnya ya, bukan animal di forestnya ya? Bukan animal juga kayak Penerbangan area tambang. Area tambang yang di mana dulu? Di Indonesia. Dibikin spesifik kayaknya akan lebih bagus deh. Maksudnya katakan Kalimantan gitu misalnya, atau di Sumatera gitu. Nah, jadi kalau misalnya terlalu Indonesia kan threat-nya akan beda-beda gitu. Kalimantan. Ya udah nggak apa. Dibikin spesifik aja. Thank you. Kelompok ini 4 ya? 5 ada? Apa judulnya? namanya Life Below Water. Life Below Water. Kalau judulnya masih digital apa? Sok apa? Pencemaran ekosistem laut. Pencemaran ekosistem laut. Ekosistem itu kan banyak ya. Apakah ikannya, apakah terumbu karang, ataukah yang mana gitu? Jadi kita bahas ikannya, terus yang pencemaran di dalamnya tuh apa aja yang kena? Efeknya ya. Ya, pencemaran itu. Aneh apa? Enggak aneh, bagus. Dibikin spesifik aja mau di mana gitu. Bagusnya mah bagusnya misalnya katakan di Indonesia, kenapa dipilihnya Indonesia? Karena Indonesia archipelago country kan, perairan gitu, airnya banyak. Sekarang kalau misalnya kalian bikinnya di Filipina juga bagus, yang di ininya kan Filipina juga archipelago kan, walaupun tidak sebesar Indonesia. Atau kalau misalnya mau di Arab Saudi nggak masuk kan, Arab Saudi lebih banyak padang pasirnya gitu kan. Nanti dibikin spesifik aja, misalnya Indonesianya pun di mana gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman pernah dengar kasus Newmont di Sulawesi, pencemaran arsenik di situ airnya tuh. Arsenik sampai akhirnya arseniknya tuh kemakan sama ikan, ikannya dikonsumsi sama manusia. Jadi manusia pun punya racun itu gitu.
Oke, nice. Ini kelompok 5 ya. 6 udah 7? 7? Apa judulnya? Ah, 2-an kali ya? Recovery. Decent work and economic growth. Apa judulnya? Hah? Judulnya apa? Recovery apa? Post pandemic. Economic recovery post pandemic in mana gitu, di Indonesia, atau misalnya mau lebih kecil, regional aja, misalnya economic recovery post pandemic in West Java gitu. Nanti kalau misalnya kayak gitu kan teman-teman bisa berfokus. Oke. 8 ada? Nggak ada ya? Oke, minta perhatiannya dulu teman-teman semuanya. Sekarang teman-teman udah punya judul nih, tidak masalah nanti saat penulisan judulnya berubah, wajar. Tapi yang penting teman-teman udah punya guidance atau topiknya ini akan ngomongin kemana. Kalau misalnya udah ada judul yang spesifik, teman-teman nggak loncat ke sana kemari. Setelah itu yang harus teman-teman tentukan adalah membuka dulu. Pembukaan awalnya, biasa ya, teman-teman juga latihan nanti untuk bikin skripsi, harus ada ekspektasi dan realita. Ekspektasinya, kalau misalnya ini ada yang mau ngomongin tentang life below water. Airnya tuh, ekosistem laut tuh sehat. Terus plankton-planktonnya bisa menghasilkan oksigen, kan? Tidak tercemar oleh racun atau plastik. Seperti itu. Tapi faktanya adalah di Sulawesi pernah terjadi pencemaran laut oleh perusahaan Newmont. Mereka mengeluarkan limbah arsenik yang dikonsumsi oleh ikan. Ikannya dikonsumsi oleh manusia. Manusia tercemar oleh racun seperti itu. Baru tuh masuk poin-poinnya. Itu bisa 1 halaman, 1 sampai 2 halaman pembukaannya ya. Lalu teman-teman harus bikin outline atau poin-poin besar apa yang akan ditulis. Misalnya contohnya, kalau misalnya grup ini tuh udah mikirnya udah sistematis, udah SWOT analisis aja. SWOT analisis nanti strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity sama threat-nya apa. Boleh kayak gitu juga. Tapi ada juga ada yang ngomongin yang di belakang grup kelompok 6 kalau nggak salah, faktor-faktor. Ya udah itu mah nggak usah secara sistematis, itu mah faktor aja terus. Nah, nanti teman-teman dibagi-bagi. Ini faktor ini faktor 2, ini faktor 3. Nah, setiap faktornya ngobrol, faktor 1 sama faktor 2. Endingnya faktor 1 ngobrol sama awalannya faktor 2. Biar coherence, ya. Misalnya setiap faktor, setiap poin ada 2 halaman. Si halaman kedua dari faktor 1, contohnya ya, saat mau ending, mulai dikaitkan dengan awalannya faktor kedua. Jadi coherence. Si poin 1 ke poin selanjutnya tuh nggak langsung tiba-tiba loncat. Ya. Karena ini esai. Esai itu tidak perlu menjadi sebuah tulisan ilmiah. Oke. Begitupun sama poin-poin selanjutnya. Di akhir dibikin endingnya seperti apa, conclusionnya kayak gimana. Oke. Persyaratan. Margin 4433, spasi 1,5 times New Roman 12. 4433. Kiri 4, atas 4, kanan 4, bawah 3, kanan 3, bawah 3. Margin ya, biasa. Times New Roman 12. Spasi 1,5. Times New Roman 12. Saat dikumpulkan dalam bentuk Word, jadi kalau misalnya teman-teman akan diedit sama dosen untuk dibukukan masih bisa. Soalnya kalau PDF akan riuh lagi. Convert dulu juga nggak akan rapi. Lalu teman-teman tahu Turnitin? Maksimal Turnitin 20%, langsung dapat 100. Ya. Turnitin itu plagiarism check. Tidak lebih dari 20% langsung dapat 100 satu kelompok itu. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Jadi jangan dibiasakan untuk copy paste ya. Pertemuan 2 minggu selanjutnya hari Jumat
2 Jumat dari sekarang, saya mau cek teman-teman minimal sudah ada 2 halaman. Ya. Kalau nggak dicek reguler seperti itu, kalian ngerjainnya H-1 UAS. Ada pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman yang hadir di Zoom. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.